pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apa baik kan? Ya, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa. Ibu harap salah satu kalian maju ke depan untuk memimpin doa ya. Sekarang ibu akan melakukan absensi dan yang ibu panggil tolong tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Dan sekarang sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Kalian sebaiknya jangan hanya belajar di sekolah ya anak-anak, juga harus belajar di rumah dan meminta bantuan kepada orang tua untuk diajari belajar di rumah. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang gaya. Gaya merupakan adalah interaksi yang dapat mengakibatkan perubahan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk maupun geometris. Gaya juga merupakan suatu dorongan atau tarikan yang mampu menggerakkan suatu benda. Contohnya itu kita mendorong meja dan kita menarik meja dan kursi gitu ya. Gaya itu memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya otot, gaya gesek, dan lain sebagainya. Gaya juga memiliki sifat, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda diam. Yang selanjutnya, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Untuk lebih jelasnya, ibu akan memutar video dan kalian simak dan kalian lihat dengan baik-baik ya anak-anak. Gaya, sebuah tindakan atau aksi yang kita lakukan kepada suatu benda agar bergerak disebut dengan gaya. Gaya memiliki besar dan arah. Misalnya kita mendorong mobil ke kanan, berarti kita melakukan gaya dorong pada mobil itu ke arah kanan, dan mobil akan bergerak ke kanan. Sebuah aksi umumnya akan menimbulkan reaksi. Demikian pula gaya yang kita berikan akan menimbulkan reaksi. Arah gaya reaksi yang terjadi akan berlawanan dengan arah gaya aksi. Misalnya, mobil yang kita dorong tadi akan memberikan reaksi berupa gaya gesek ke kiri. Pengaruh gaya pada suatu benda. Jika mobil tadi kita dorong, maka akan bergerak. Jadi, pada suatu benda yang diam, jika dikenakan gaya tarik atau dorong, efeknya akan menjadi bergerak. Ketika mobil sudah bergerak, cobalah berikan gaya dorong lagi dan dorong lagi terus. Maka makin lama mobil akan bergerak makin cepat. Jadi efek gaya pada benda yang bergerak akan mempercepat lagi atau terjadi percepatan. Namun demikian, gaya juga bisa menyebabkan benda yang bergerak menjadi berhenti bergerak atau diam jika diberi dua gaya yang arahnya berlawanan. Misalnya, pada mobil yang bergerak tadi, kita berikan gaya tarik ke arah yang berlawanan, maka mobil justru akan berhenti. Begitu juga jika kamu dorong meja oleh dua orang dengan arah saling berlawanan, pasti meja itu akan diam. Pengaruh besarnya gaya. Gaya memiliki besar. Ada yang besar, ada yang gayanya kecil, ada yang kuat, ada yang lemah. Pernahkah kalian bermain tarik tambang? Masing-masing pihak menarik ke arah yang berlawanan. Maka jika sama-sama kuat, tali akan diam, tidak bergerak. Tapi lihatlah jika gaya tarik yang satunya lebih lemah, maka tali akan bergerak. Dan yang lemah akan tertarik oleh gaya yang lebih besar. Jadi dua gaya akan menyebabkan benda bergerak jika salah satu lebih besar.
Pengaruh gaya pada perubahan bentuk. Gaya juga bisa menyebabkan perubahan bentuk. Misalnya, kita lihat lilin, malam, plastisin, atau tanah liat. Jika kita tekan akan berubah bentuk. Atau juga bisa kita lihat pipa besi atau flatseng yang diberi gaya tekan sehingga melengkung. Dengan cara ini, kita bisa membuat berbagai macam kerajinan tangan atau barang seperti teko, piring, cangkir, panci, dan lain-lain. Macam-macam gaya. Secara umum, berbagai macam gaya bisa digolongkan berdasarkan arah geraknya. Ada gaya dorong dan gaya tarik. Ada juga gaya tekan dan ada gaya angkat. Jika kita memasukkan sepotong balok kayu ke air, lalu kita tekan agar tenggelam ke dalam air, maka kita melakukan gaya tekan. Sebagai reaksinya air akan memberikan gaya angkat ke atas. Oleh karena itu, balok kayu seolah terasa mengapung lebih ringan. Prinsip yang sama digunakan untuk pesawat terbang, di mana udara memberikan gaya angkat, sehingga pesawat yang terbuat dari besi yang berat bisa mengapung terbang ke udara. Gaya gravitasi. Di dalam bumi terdapat inti yang sedemikian padat dan menghasilkan gaya tarik yang besar. Sedemikian besarnya gaya tarik itu, maka akan menarik benda apapun yang berada di dekat bumi sehingga menempel di permukaan bumi. Gaya tarik inti bumi ini disebut gaya gravitasi. Karena itu, semua benda jika dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Itulah sebabnya kita bisa berdiri menempel di permukaan bumi. Apa jadinya jika bumi tidak memiliki gravitasi? Maka semua benda, bahkan batu dan gunung, akan berhamburan lepas ke angkasa. Karena bumi ini bulat, arah atas dan bawah itu relatif. Di permukaan bumi, semua benda jika dilempar ke arah menjauhi inti bumi, sering kita sebut dilempar ke atas, akan kembali ditarik ke arah inti bumi, atau sering kita sebut jatuh ke bawah. Masing-masing planet memiliki inti, sehingga masing-masing planet juga memiliki gravitasi. Contohnya bulan. Bulan berada di dekat bumi. Gravitasi bumi menarik bulan. Sebaliknya, gravitasi bulan juga menarik bumi. Namun, karena bumi lebih besar ukurannya, gaya gravitasinya juga lebih besar. Sehingga bulan kalah dan ditarik mengeliling bumi. Maka jadilah bulan sebagai satelitnya bumi. Sedangkan gaya gravitasi matahari yang lebih besar menyebabkan bumi mengitari matahari. Gaya gesek. Gaya gesek ialah reaksi yang timbul karena kita memberikan gaya dorong pada benda yang menempel pada suatu permukaan. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Jika benda kita dorong ke kanan, pasti gaya gesek yang timbul adalah kiri. Besarnya gaya gesek bergantung pada berat benda, serta tingkat kekasaran permukaan. Semakin berat bendanya dan semakin kasar permukaan tempat benda itu menempel, maka akan semakin besar pula gaya gesek yang timbul. Gaya dorong sifatnya mempercepat gerakan benda. Sebaliknya, gaya gesek sifatnya menghambat gerakan benda. Jika gaya dorong yang kamu lakukan lebih kecil dari gaya gesek, maka benda yang akan diam tidak bergerak. Tapi, jika gaya dorong kamu lebih besar dari gaya gesek, maka benda akan bergerak. Gaya magnet.
Gaya magnet timbul dari sebuah magnet. Magnet bisa diperoleh dari alam, bisa juga dibuat. Gaya magnet bersifat menarik benda yang terbuat dari besi. Arah tarikannya menuju inti magnet. Magnet memiliki kutub, utara dan selatan. Jika dua buah magnet bertemu dan kutub yang sejenis bertemu, maka gaya yang timbul adalah gaya saling menolak. Namun, jika kutub negatif dan positif yang bertemu, gaya yang timbul adalah saling menarik. Gaya pegas. Benda yang diam bisa juga memiliki gaya. Misalnya pegas atau karet. Jika kita berikan sebuah gaya, misalnya ditarik, maka perubahan bentuk yang terjadi bertambah panjang. Pegas akan memberikan reaksi atau perlawanan berupa gaya pegas, yaitu bila kita lepaskan, ia akan berusaha kembali pada bentuknya semula. Benda seperti ini disebut benda yang elastis. Oke, apakah kalian sudah melihat video tersebut? Kalau sudah, Ibu akan berikan kalian kesempatan untuk bekerja kelompok, yaitu kalian membuat kelompok ya anak-anak, dan satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Dan kalian setiap kelompok itu kalian mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Oke, sekarang Ibu harap kalian dapat maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian ya. Oke, pelajaran kita sekian pada hari ini, dan sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan kalian kerjakan baik-baik dan dikumpul di minggu depan. Ya, sebelum kita pulang, Ibu akan kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu dari kalian ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak.